Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore bagi seluruh para pegiat Kim Kabupaten Situbondo dan juga kami sapa Kim Nusantara dan Kim di Jawa Timur, dan juga tidak lupa pada para penggiat sosial media dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama kami kelompok informasi masyarakat Kim Lontar Desa Taribungan Kecamatan Mangaran Kabupaten Situbondo, sesuai dengan agenda kami yang sudah kita lontarkan di beberapa sosial media, bahwasanya hari ini kita akan on air berbincang-bincang pada salah satu narasumber yang sangat spesial, tamu istimewa buat kita semua, yang akan nanti mengupas tentang mengenal profesi advokat dan cara menjadi advokat. Nah, mungkin nanti warga Desa Taribungan khususnya yang berminat atau punya cita-cita menjadi advokat. Nah, ini di sini kesempatan ini ikuti terus jejak kami di Kim Lontar, guna untuk apa saja ya, untuk menjadi advokat, kemudian cara beracara advokat itu seperti apa, kemudian juga cara bergabung di advokat itu kemana enaknya itu kan, karena saat ini di advokat itu ada komunitas-komunitas itu sendiri. Nah, sudah hadir di studio kami podcast Sang Lontar Mas Aman. Nah, Ya, Mas Kiki, selamat pagi. pagi Mas Aman. Apa kabar nih Mas Aman? Alhamdulillah sehat. Oh, kayaknya makin fresh nih. Wah, eh, kalau katanya senior saya usia itu kan hanya kakak, Mas Kiki. Oh, kakak. Jadi Yang sebenarnya semakin tua kita harus semakin ya terlihat tampil lebih kece lah. asik nih. Mungkin seperti itu. Bahasa pengacara emang begini nih. Pakai retorika ya. Jadi retorikanya memang sangat spesial ya udah. Aktivitas Mas Aman setiap harinya apa, ngapain aja Mas? Aktivitas saya sehari-hari ya beracara, ya juga mengisi di podcast-podcast teman juga, terus juga berorganisasi di partai politik juga. Jadi semuanya yang penting kita bisa aktif dan membuka jejaring lah dengan banyak rekan-rekan. Mantap. Pak Kadet. Dikit bisa ikat. Wah, luar biasa perjalanannya Mas Aman ya. Selain jadi pengacara sudah masuk dalam partai politik ya. Ya, Masih betul, muda Mas Kiki. sudah jadi masuk partai politik sudah. Partai apa kalau boleh tahu? Kali ini saya bergabung di Partai Golkar, Mas Kiki, di DPD Kabupaten Situbondo sebagai wakil ketua DPD bidang media dan penggalangan opini, Mas Kiki. Wah, mantap nih. Berarti emang sangat cocok nih ya. Karena masih muda, fresh, juga gabung di partai politik, apalagi di bidang multimedianya ya. Ya, media dan penggalangan opini. Jadi Sejak kapan Mas? 2021, Mas Kiki. Berarti 2 tahun, 1 tahun jalan ya. 1 tahun jalan. Oke, Mas Aman ini kan sudah menjadi pengacara itu mulai tahun berapa Mas? Saya menjadi pengacara sejak 2018, Mas Kiki. Jadi baru seumur jagung lah kalau dibilang istilahnya. Tapi kalau di pengacara ini kan kita tidak dilihat apa organisasinya, tapi siapa personnya. Jadi kalau kita berkualitas, kita mempunyai integritas, itu pasti dicari oleh klien-klien, Kiki. Jadi kita tidak perlu takut kita dari organisasi mana, kita dari atau kita baru berapa tahun menjadi pengacara, tapi kalau kita berintegritas, punya kualitas, pasti itu menjadi bekal untuk kita untuk mendapatkan kepercayaan di masyarakat, Mas Kiki. Oke, kadang-kadang di kalangan masyarakat kita dapat informasi kalau harus menjadi pengacara itu harus pinter bicara katanya. Benar itu Mas Aman? Kalau public speaking ini kan bisa kita latih, Mas Kiki. Jadi tidak perlu takut kita itu tidak bisa berbicara di depan publik atau kita tidak bisa berdebat. Itu kita bisa latih lah, Mas Kiki. Bisa latih ya. Ya, nanti kan ada pendidikan di sana, ada pendidikan khusus profesi yang mengajarkan tentang hal-hal tersebut, Mas Kiki. Selama Mas Aman jadi pengacara, ada nggak peristiwa pengalaman yang Mas Aman alami ketika punya klien nih? Klien yang membuat Mas Aman itu makin semangat untuk terus terjun di dunia pengacara, Mas Aman? Sebenarnya yang menjadi motivasi itu kan dari diri kita sendiri, Mas Kiki. Kalau kita ingin sukses, kita ingin merubah keadaan, ya
ya kita harus semangat sendiri. Jadi kita banyak belajar lah di sini. Jadi tidak menutup diri. Jadi semua ilmu itu kita terima. Itu untuk hal apapun, Kiki. Kalau harus menjadi pengacara, apakah harus paham, hafal secara detail tentang undang-undang atau pasal-pasal, harus itu Mas? Kalau itu kan case per case nanti. Jadi setiap ada masalah yang kita tangani itu menjadi pelajaran buat kita. Misalkan kita menangani perkara korupsi, kita dipacu, kita dipaksa untuk belajar untuk mengenal apa sih undang-undang di korupsi itu. Jadi kita terpaksa belajar lah. Jadi Berarti setiap case itu menambah wawasan, menambah ilmu kita. kemudian emang Mas Aman ini dari kecil punya cita-cita jadi pengacara, Mas? Wah, ini yang sebenarnya jauh dari ekspektasi ya Mas. Jadi, sejak kecil saya malah bercita-cita itu jadi dokter, bukan orang yang senang bicara lah seperti itu Mas. Tapi kenapa terjun ke dunia pengacara, Mas Aman? Sebenarnya kan karena keterpaksaan saja, tapi akhirnya itu menjadi motivasi, menjadi gairah baru dalam hidup saya. Keren. Kalau boleh tahu umurnya berapa Mas Aman? Sekarang 30 tahun sesuai KTP Mas Kiki. Mau 31 sesuai KTP. Masih muda ya. Wah, keren nih. Muda sudah punya talenta di dunia pengacara dan juga gabung di dunia partai politik. Kemudian semenjak Mas Aman terjun ke pengacara, sudah berapa kasus yang ditangani Mas Aman? Kalau untuk sejak 2017 sudah banyak lah, puluhan atau mungkin bisa ratusan lah. Jadi semakin kita banyak membuka jejaring, perkara klien itu datang sendiri. Jadi tidak perlu kita cari kembali. Jadi menata itu, membuka jaringan itu gampang. Yang susah itu kata senior saya itu merawatnya. Waduh, merawat jaringan. Keren ya, keren. Jadi kata bijaknya ini keren nih. Bisa dijadikan jargon nantinya. Oke, yang paling banyak Mas Aman itu tangani kasus apa, Mas? Kalau sekarang yang banyak itu konsen di narkoba yang paling Narkoba banyak. ya. Kalau dunia perceraian? Ya banyak juga Mas Kiki, karena itu menjadi lahan lah buat teman-teman pengacara. Karena kita tahu setiap kabupaten itu angka perceraian di tiap kabupaten itu tinggi, apalagi tahun 2021 Situbondo saja 2000 lebih, Banyuwangi bahkan tembus 4000, Jember juga lebih dari 4000 juga, termasuk membuka lahan pekerjaan buat teman-teman pengacara ya. Ada perbedaan nggak ketika menangani kasus perceraian dengan narkoba, mulai dari durasi waktunya atau juga dari mulai pengajuan ke pengadilan? Berbeda lah Mas Kiki. Kalau di narkoba itu kan ke pidana Mas Kiki. Kalau untuk di perceraian ini kan keperdataan. Jadi kalau hukum acaranya 11-12 lah, hampir mirip Mas Kiki. Tapi ada perbedaan-perbedaan di sana. Kalau khusus yang di kasus narkoba itu berapa yang diperlukan untuk sampai turun putusan hakim itu berapa lama, Mas? Kalau di hukum acara pidana itu kan ada beberapa tahapan Mas Kiki. Jadi dari awal itu ada dakwaan, setelah pembacaan dakwaan itu ada eksepsi atau tanggapan dari kita, atau sanggahan dari kita. Setelah itu ada tanggapan juga dari jaksa. Setelah itu ada saksi-saksi. Kalau misalkan kita punya saksi-saksi yang meringankan, kita juga ajukan. Setelah itu keterangan terdakwa. Setelah keterangan terdakwa itu selanjutnya dilanjutkan dengan penuntutan. Jadi setelah tuntutan ada pembelaan dari pengacara, dari pihak kuasa hukum ya. Setelah itu baru putusan. Kalau dihitung-hitung ada 8-9 persidangan. 8 persidangan. Kira-kira kalau hitungan hari ada 2 bulan? Ya sekitar itu sudah. Jadi kalau tundanya itu setiap minggu ya bisa 2 bulan. Kalau misalkan ini kasus narkoba sudah turun putusan, yang termohon itu
dijatuhkan hukuman 2 tahun misalkan. Kalau naik banding itu bisa Mas Aman? Ya bisa Mas Kiki, nanti kita ajukan memori bandingnya, kita ajukan bandingnya, tetap hasil nanti menunggu sekitar 2 sampai 3 bulan dari pengadilan tinggi. Nah, kalau misalkan itu kasus narkoba, biaya misalnya, biaya itu berapa Mas? Kalau Tergantung pengacaranya sih Mas Kiki. Jadi kalau di pengacara ini kan bukan berapa nominalnya Mas Kiki, tapi berapa sih kekuatan dari klien kita. Oh, jadi menyesuaikan dengan klien berarti ya. Tidak ada patokan harga harus ini, tidak ada ya. Ya, tidak ada. Jauh sebelum itu kan kita juga harus mengenal dulu kenapa ada advokat seperti itu. Advokat ini kan profesi yang mulia, noble profession atau officium nobis. Jadi profesi ini setara dengan penegak-penegak hukum lainnya seperti polisi, jaksa maupun hakim. Jadi sejak tahun 2003 dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang advokat itu kita dilembagakan secara resmi. Jadi setara dengan aparat penegak hukum yang lain. Kita hadir itu kan karena ada asas dalam hukum itu yang namanya presumption of innocence. Jadi praduga tidak bersalah. Jadi sejak klien atau terduga, tersangka, terdakwa, bahkan sampai terpidana itu berhak mendapatkan pendampingan hukum Mas Kiki. Jadi berhak mendapatkan saran-saran atau nasihat-nasihat hukum dari pengacara Mas Kiki. Jadi sejak saat itulah kita diadakan sebagai penyeimbang di sini, penyeimbang dengan aparat penegak hukum lainnya. Di dalam persidangan kan terdakwa ini mendapatkan tuntutan juga dari jaksa. Kita sebagai penyeimbang lah untuk memberikan pembelaan untuk mendapatkan hak-haknya. Mas Aman pengalamannya di kasus di narkoba itu lebih banyak di Situbondo atau di luar kota Mas? Kalau untuk saat ini di Situbondo juga ada, di Surabaya ya ada, di Jakarta ya ada, dan di Lampung ya ada. Ya hari ini yang ekstrim itu yang saya pegang di Lampung Mas Kiki. Jadi terdakwa ini masih berumur 25 tahun. 2 orang asal Pasuruan, dia membawa narkoba ini 100 kg. Jadi yang kita akan bela itu hak-haknya Mas Kiki. Jadi jangan sampai orang yang bersalah itu tidak sesuai porsinya hukumannya. Jadi dia hanya sebagai kurir dia atau hanya sebagai pengantar, lantas dia diperlakukan sebagai bandar kan. Hal-hal seperti itu yang kita bela. Kalau misalkan itu kasus narkoba termohon misalkan ya, itu menjadi misalkan jadi kurir, itu sebuah apa namanya ya, sebuah pilihan yang sudah paling ini sudah dipikirkan, tapi sudah tidak ada kerjaan lagi. Jadi ini udah terpaksa kerjaan pengantar barang narkoba ini, bisa nggak itu? Nah, mungkin ada pengecualian di dalam persidangan, Mas Aman? Sebenarnya tidak ada, tapi rata-rata semua kan karena faktor ekonomi. Jadi betul. Keterpaksaan menjadi seorang kurir, seorang pengantar itu kan ya naluriah lah. Jadi untuk menafkahi keluarga, anak dan istri, apapun mereka lakukan untuk itu. Jadi yang kita bela itu hak-haknya agar dia mendapat hukuman itu sesuai dengan apa yang dia kerjakan. Kalau kasus narkoba itu minimal penjara berapa tahun? Sekarang ini kan dengan hadirnya undang-undang narkotik yang baru itu, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, itu minimal itu 4 tahun. 4 tahun. Semuanya itu, mau baik yang pengedar, tidak termasuk pemakai ya Mas. Pemakai. Jadi untuk pemakai itu berbeda. Jadi ada perlakuan khusus lah di sana untuk pemakai. Jadi kalau pemakai ini kan bisa disembuhkan Mas. Jadi ada rehabilitasi di sana. Ada ini enggak perbedaan dari segi sanksinya, baik dari pengedar
kemudian kurir dan juga penikmat atau pemakai? Yang jelas ya berbeda Mas Kiki. Mm-mm. Jadi kan setiap lakon itu mendapatkan porsi hukumannya masing-masing dan tentu itu sesuai dengan keyakinan hakim Mas Kiki. Kalau Mas Aman, kalau boleh tahu di pengacara itu bergabung di organisasi apa Mas Aman? Kalau saya di Ferrari Mas Kiki, Federasi Advokat Republik Indonesia. Kebetulan di Situbondo saya ketua Dewan Pimpinan Cabangnya. Wah keren. Di bulan ini ada acara nggak di Ferrari? Kalau di bulan ini tidak ada, yang ada itu nanti kita di Mei. Tapi hari ini mulai kita sudah sebar brosur Mm-mm. dan rencananya nanti kita pasang billboard juga untuk memberitahukan bahwa DPC Ferrari Situbondo bekerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Abdurrahman Saleh itu bekerja sama untuk mengadakan pendidikan profesi khusus advokat. Jadi untuk para lulusan sarjana hukum, sarjana hukum Islam, dan sarjana syariah itu ayo kalau mau bergabung dengan Ferrari untuk menjadi advokat. Syaratnya ya lulus S1 dari Fakultas Hukum atau Fakultas Hukum Islam atau Fakultas Syariah. Ya. Selain itu nanti akan dibimbing atau ada pendidikan khusus profesinya, yaitu pendidikan khusus profesi advokat yang insya Allah akan kita lakukan di 23 Mei. Kalau ada biaya administrasi pendaftarannya Mas? Kalau untuk yang kita adakan ini, untuk pendaftarannya sebesar Rp500.000 dan untuk pendidikan khusus profesinya itu di Rp4.500.000, dan itu akan pematerinya kita undang beberapa doktor dan profesor dari Dewan Pimpinan Pusat dan Dewan Pimpinan Daerah, juga beberapa dosen senior di Universitas Abdurrahman Saleh. Untuk yang biaya pendidikan itu sekaligus bayarnya atau bisa diansur? Kalau itu satu kali Satu kali bayar. Kalau misalkan mau dicicil, mumpung ini kan belum ditutup Mas Kiki, jadi masih dibukalah pendaftaran. Nanti sampai 23 Mei itu kalau misalkan ada uang 2 juta atau 3 juta itu bisa dititipkan dulu pada panitia. Ya. Kalau misalkan warga desa Tribunnya fresh graduate sudah baru lulusan sarjana hukum, kalau daftar lewat mana Mas Aman? Kalau daftar bisa langsung ke Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo di Fakultas Hukum. Di sana bisa menemui Bapak Irwan Julianto, SMH Dekan Fakultas Hukum, bisa menemui D. Prima Hadianto SMH, Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Abdurrahman Saleh. Kalau untuk di luar bisa di Jalan Anggrek. Di Jalan Anggrek itu di selatan Rumah Sakit Umum Daerah itu ada sekretariat kami. Nanti bisa dilihat ada cara kalau office. Tapi hari ini masih belum selesai pengerjaan papan namanya di sana. Tapi ini bisa kontak person lah, nanti kita bisa bagi-bagikan brosur kita. Ada nomor yang bisa dihubungi Mas Aman? Kalau untuk di kepanitiaan, tunggu sebentar Mas Kiki, saya lihat dulu. Oke, bagi warga desa Tribungan yang berminat untuk bergabung dalam Ferrari Advokat ini bisa nanti. Ya, ini bisa kontak person Mas Arifan Oktavianto di 082 234 609 997 atau Mas Persgandi di 085 204 955 754, atau bisa menghubungi saya langsung juga Mas Kiki di 0811 37 36 354. Nanti bisa kontak dengan saya juga. Untuk di pendidikannya itu ditempuh berapa hari Mas? Kalau untuk pendidikan itu ada 16 materi pendidikan nanti Mas Kiki. Jadi untuk waktu itu kondisional lah. Kondisional ya. Untuk masalah tempat kira-kira di mana? Untuk tempat yang kita adakan kali ini di Universitas Abdurrahman Saleh. Berarti peserta bisa pulang nanti kalau bisa pulang. Bisa pulang ya. Jadi setiap pertemuan itu nanti ada jadwalnya, dia bisa datang. Ya mungkin yang mau bergabung nanti silahkan bisa
kontak komunikasi langsung dengan tadi yang sudah disampaikan nomornya dan juga ada petugasnya masing-masing. Kalau mau offline bisa datang langsung ke Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo ya. Ya, Atau juga bisa sekretariat Federasi Advokat Advokat. Republik Indonesia di Wah. Jalan Anggrek nomor 140. Nah itu jadi sobat Lontar yang berminat silahkan segera gabung sebelum nanti ditutup pendaftarannya ya. Siap. Jadi kalau ingin sukses, ingin kaya, ya di pengacara ini terbuka lebar untuk hal itu. Oke, kembali lagi di tema Mas Aman. Kalau cara menjadi advokat itu apa yang pertama harus disiapkan bagi calon menjadi advokat, Mas? Kalau untuk syarat utama itu ya harus sarjana hukum, sarjana hukum Islam atau sarjana syariah. Nanti ijazah itu difotokopi dan dilegalisir, juga disiapkan fotokopi KTP, pas foto 4x6 nanti bisa disetorkan kepada panitia. Jadi untuk menjadi advokat ini langkah-langkahnya harus yang pertama harus sarjana hukum yang setia, yang kedua ikut pendidikan khusus profesinya. Terus yang ketiga itu ada yang namanya ujian profesi advokat Mas Kiki. Jadi setelah melalui ini nanti peserta ini akan mendapatkan yang namanya sertifikat PKPA dan sertifikat UPA, ujian profesi advokat. Setelah lengkap ini akan didaftarkan ke pengadilan tinggi untuk dilakukan penyumpahan advokat Mas Kiki. Jadi penyumpahan advokat ini dilakukan oleh pengadilan tinggi setempat. Jadi kalau Mas Kiki KTP-nya Jawa Timur ya disumpah di pengadilan tinggi Jawa Timur. Jadi untuk penyumpahan ini ada usia minimal tapi Mas Kiki. Jadi kalau untuk disumpah ini minimal 25 tahun dan sudah melakukan magang 2 tahun sejak PKPA. Jadi kalau misalkan ini Mas Aman, mohon maaf dipotong Mas Aman. Kalau lulus S1 di usia 21 tahun. Ya. Itu bisa? Bisa ikut PKPA dan upahnya dulu Mas Kiki. Nanti jika umurnya sudah masuk di angka 25 tahun, nanti akan didaftarkan untuk penyumpahan. Selain itu Mas Kiki, untuk penyumpahan itu pengacara ini karena profesinya Nobel Profession atau profesi yang mulia, officium nobile, jadi semua peserta yang akan dilakukan penyumpahan ini harus meminta surat keterangan tidak pernah dipidana Mas Kiki. Jadi untuk yang ingin jadi pengacara jauhi perkara-perkara yang bisa menjadi terpidana ya Mas Kiki. Jadi betul. nanti itu diminta SKCK dan juga surat keterangan tidak pernah dipidana dari pengadilan negeri setempat Mas Kiki. Oke, ketika sudah melewati beberapa proses bahkan penyumpahan dari pengadilan tinggi di Surabaya ya? Iya, di Surabaya. Nah, kalau nanti pertama kali di dalam persidangan pengacara baru nih Mas Aman. Ya. Apa yang harus pertama kali dilakukan Mas? Baik dari segi body language dan juga tata bahasa, kemudian adab juga kepada hakim, kepada peserta, apa ya Mas? Nah, di sini kuncinya Mas Kiki. Jadi setiap pengacara yang baru dilakukan penyumpahan itu ikutlah dulu dengan pengacara-pengacara senior. Jadi bisa melihat stylenya kan. Kalau untuk perdata berpakaian rapi, berdasi atau berpenampilan casual lah, ya enak-enak dilihat, rapi dan sopan lah Mas Kiki. Betul. Kalau untuk dipidana kita kan menggunakan toga, jadi menggunakan baju advokat itu yang hitam. Jadi kalau untuk itu bisa ikut senior dulu. Makanya di sana diwajibkan magang 2 tahun dulu Mas Kiki. Itu untuk belajar. Jadi setelah menjadi pengacara atau setelah dilakukan penyumpahan itu sudah tidak kaku. Jadi sudah masuk di pengadilan itu enak. Tahapan-tahapan itu sudah tahu. Kalau di perdata seperti apa, di pidana seperti apa. Kalau itu tidak dilakukan biasanya prematur Mas Kiki. Jadi masih tanya sana sini seperti itu. Makanya perbanyak belajar, perbanyak ikut dengan yang senior. Ya, insya Allah akan menjadi profesi yang menghasilkan lah Mas Kiki. Berarti kalau gabung di Ferrari ini bagi pengacara baru muda itu tidak dilepas berarti ya Mas Maman? Ada didampingi juga para seniornya ya? Tetap didampingi para senior juga.
eh, tidak menutup kemungkinan digandeng dengan beberapa organisasi-organisasi advokat lain seperti Pradi, KAI, mungkin bisa magang atau belajar dengan advokat-advokat yang lain. Kalau Mas Aman pernah nggak ketika di dalam persidangan ketemu dengan satu organisasi Ferrari, Mas Aman jadi kuasa hukum terdakwa atau termohon, terus temannya Aman juga jadi Pemohon, misalkan pemohonnya, kita iya, berhadapan lah berhadapan, dalam perdata itu ada penggugat dan ya, tergugat nah, seperti itu. nah, Ya kita profesional saja Mas Kiki. mm, Jadi walaupun itu tidak menutup satu organisasi ya Mas Kiki, iya, kemungkinan kita kan juga bersahabat dengan pengacara-pengacara dari organisasi lain. Kalau untuk di perkara ya kita profesional saja. Jadi selesai di pengadilan ya selesai dulu. Setelah saya itu gitu ya. kita tetap ngopi bareng. Setelah itu Seperti itu. bersahabat ya. Iya. Iya. Tapi itu yang kadang menimbulkan mispersepsi dari klien. Jadi kadang klien itu menganggap, oh ini berteman dengan pengacara lawan saya. Sebenarnya memang seperti itu karena kita terorganisir. Jadi ada organisasi, bahkan ada forum-forum. Kalau di Situbondo ada forum advokat Situbondo, itu dari semua organisasi pengacara itu jadi satu, ya silaturahminya ya baik-baik saja. Kalau klien kadang kan berpikiran kalau bermusuhan dengan penggugat dan tergugat kita juga harus ikutan bermusuhan, kan tidak seperti itu. Ya. Jadi profesional di lapangan itu perlu kita perlihatkan. Jadi itu yang harus dibangun sebenarnya di dalam diri masyarakat, bahwa kita itu tetap membela kepentingan klien. Mas Aman pernah jadi kuasa hukum pemohon? Ya sering, Sering ya? pemohon, termohon juga pernah. Jadi kalau bertemu dengan rekan sejawat itu ya biasa saja. Jadi profesional. Bedanya jadi kuasa hukum pemohon dan termohon itu di apa, Mas? Kalau di pemohon kita kan, kalau misalkan kita mendampingi dari awal ya kita harus mendaftarkan gugatannya seperti apa, permohonannya seperti apa. Kalau termohon ini kan menunggu saja begitu. Jadi kalau misalkan dalam perkara cerai menjadi termohon kan kita menunggu dipanggil dulu. Jadi tetap kita daftarkan surat kuasa kita ke pengadilan agama atau pengadilan negeri untuk menjadi kuasa dari pemohon atau itu saja. Berarti kalau menjadi advokat ini tidak harus pintar berbicara, public speaking tidak harus pintar di situ ya? Ya sebenarnya bukan tidak harus pintar, tapi dalam realita kehidupan kita semakin hari semakin belajar. Yang penting ada kemauan ya. Dari yang kita tidak pernah bisa bicara atau susah berbicara di hadapan publik, nah, setelah kita ikut PKPA atau setelah kita magang dengan pengacara senior kan mulai ada perubahan di sana. Betul. Oke, itu yang tadi udah disampaikan beberapa informasi yang sangat penting bagi kita semua, terutama bagi calon yang akan menjadi pengacara. Tadi banyak sekali poin-poin yang disampaikan oleh Mas Aman terkait tentang mulai jadi apa yang harus dipersiapkan, kemudian proses yang harus dilalui untuk menjadi pengacara itu cukup panjang, tapi sangat nikmat kalau dilewati. Ya, betul. Jadi mungkin nanti ada episode berikutnya Mas Aman, pertemuan kita kali ini ya. Mungkin perbincangan ini kita cukupkan. Mungkin kata-kata terakhir Mas Aman. Untuk lulusan Fakultas Hukum Islam dan Fakultas Syariah, mari bergabung. Selamat datang di Hutan Belantara. Kita di sini semuanya belajar, semuanya ingin sukses. Advokat ini bisa menjadi wadah untuk menjadi sukses dan menjadi kaya. Jadi kalau untuk di profesi lain mungkin terikat dengan berapa jumlah nominal gaji, berapa jumlah nominal pendapatan. Tapi kalau di pengacara terbuka selebar-lebarnya, Mas Gigi. Bahkan orang-orang terkaya di Indonesia ada yang berasal dari pengacara, Mas Gigi, dari advokat. Jadi ada yang lupa tadi Mas Aman yang perlu saya tanyakan. Mas Aman kan jadi pengacara. Gak enaknya jadi pengacara itu apa, Mas? Kalau dinikmati enak semua. Enak semuanya, nggak ada yang enaknya ya. Enak. Jadi kita kan bebas mengatur waktu kita sendiri, jadi schedule kita sendiri kita tata. Jadi
kita tidak perlu terikat dengan waktu kan. Pernah diteror nggak mas sama orang yang nggak jelas gitu mas? Karena sama pengacara, apalagi jadi Ya kalau penuntut ya. ya kalau untuk seperti itu ya biasa sudah Biasa pasti kebal berarti ya udah ya. sudah biasa. Jadi untuk persoalan keselamatan dan Eh, lain-lain itu kan sudah ada Tuhan yang Wah melindungi kita. keren ya. Namanya aja aman berarti aman terus Ya, ya. jadi kita tidak perlu takut lah Mas. Oke, terima kasih Mas Aman atas waktunya, Siap. informasinya dan juga pengalamannya, dan juga bagi warga desa Tadibungan khususnya yang mau bergabung silahkan nanti bisa menghubungi Mas Aman, tadi nomornya udah disampaikan, dan juga bisa datang langsung ke Sekretariat Ferrari Kabupaten Situbondo. Mungkin hanya itu sesuai sebelumnya ya, sebelum ditutup, bagi sahabat Lontar dimanapun Anda berada yang belum bergabung di akun sosial media kami, baik di Twitter, Instagram, YouTube, nama akunnya Desa Tribungan. Untuk di Facebook Kim Lontar Tribungan. Mas Aman punya akun mas yang bisa di-add oleh Kalau untuk di Facebook itu Bi Al-Mukhtar, untuk di Instagram Bi2511. Wah, ada channel YouTube juga mas? Nggak ada kalau untuk channel YouTube. Oh, Mas. belum ada ya. Belum ada. Tapi ada niat nanti kan? Rencananya teman-teman ini ingin mengadakan sosialisasi hukum, jadi insya Allah ke depan dengan adanya kantor baru kita di Jalan Anggrek, kita beri nama Carakala Office. Wih, kepanjangan apa itu? Sebenarnya tidak ada kepanjangan Mas Kiki, karena ini kesepakatan dari beberapa rekan-rekan pengacara, kantor kita diberi nama Carakala Office. Jadi di sana kita juga bukan terima pengaduan ya Mas Kiki, jadi kita siap membantu kalau memang itu dari keluarga miskin, kita akan bantu tanpa nol biaya. Jadi gratis. Tapi berbeda halnya dengan yang mampu atau itu berkaitan dengan kebendaan atau berebut warisan dan lain-lain, itu Beda berbayar dan itu tergantung kekuatan klien. Oke, terima kasih atas waktunya Mas Aman sudah hadir di studio kami podcast Sang Lontar. Semoga Mas Aman selalu diberikan kesuksesan, kelancaran Amin. dalam berbagai profesi pengacara. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada semua yang sudah menyimak. Akhirul kalam kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.